jumpa di channel Bunda Woro lagi. Yeay. Kali ini cerita Bunda Woro tentang Yesus yang berjalan di atas air. Wow, mujizat keren. Nih ya, hari ini kitab suci yang kita akan baca adalah dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Wow, siapa yang bisa berjalan di atas air? Tidak ada yang bisa berjalan di atas air. Bunda Woro juga tidak bisa. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti saja, maka ketika sudah selesai makan dan hari sudah mulai malam, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, "Naiklah ke atas perahu dan pergilah lebih dulu ke tempat yang akan dituju oleh mereka." Nah, Tuhan Yesus tinggal di situ untuk menyuruh orang-orang kembali pulang ke tempat masing-masing dan berdoa di atas bukit seorang diri. Nah, sudah malam, Tuhan Yesus berdoa di atas bukit dan perahunya sudah melaju beberapa mil dari pantai. Murid-muridnya ketakutan karena ada angin kencang, teman-teman. Jadi perahu mereka itu terombang-ambing oleh gelombang yang disebabkan oleh angin itu, jadi goyang-goyang. Tapi tak lama kemudian, sekitar kira-kira jam 3 pagi, jam 3 pagi atau jam 3 malam ya, itu Tuhan Yesus berjalan mendekati perahu itu. Karena mereka sedang ketakutan perahunya goyang-goyang dan melihat ada orang berjalan di atas air. Mereka tidak tahu itu Tuhan Yesus. Mereka berkata, ada hantu. Seperti itu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Nah, begitu Tuhan Yesus berkata begitu, Petrus langsung bilang begini, "Jika itu Tuhan Yesus, jika engkau Tuhan Yesus, coba suruh aku pergi kepada engkau dengan berjalan di atas air." Kata Tuhan Yesus, "Ayo mari datang ke sini Petrus." Nah, dengan semangat si Petrus, murid Yesus, salah satu dari murid Yesus yang bernama Petrus itu turun dari atas perahu dan kemudian berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia tertiup angin, dia sadar kalau dia berjalan di atas air. Kemudian dia mulai takut dan akhirnya tenggelam. Nah, pada saat itu, Tuhan, tolong aku tenggelam gitu. Terus Tuhan Yesus menolongnya dia, menolong si Petrus itu naik ke atas dan berkata, "Kenapa kamu tidak percaya kepadaku?" Nah, dari situ Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada kita semua. Kasih tahu apa? Yuk, kita dengar cerita selanjutnya dari Bunda Woro. Oke. Bunda Woro akan mencari kisah nyata dari contoh kitab suci kali ini, yaitu contoh Petrus yang bimbang dan ragu akan Tuhan Yesus, akan kemampuannya berjalan di atas air. Nih, Bunda Woro tanya, ada yang di sini masih belajar naik sepeda dan belum bisa naik sepeda? Oh, udah pada pinter ya? Wow, tapi Bunda Woro tahu loh, pasti ada yang belum bisa naik sepeda dan baru belajar. Bunda Woro juga begitu. Dulu waktu kecil Bunda Woro juga belajar naik sepeda. Tidak apa-apa. Nah, seperti inilah Bunda Woro mau kasih contoh tentang seseorang yang belajar naik sepeda. Nah, untuk menjadi anak yang bisa naik sepeda, kita harus belajar naik sepeda dulu. Nah,
pada saat belajar naik sepeda itu kita harus punya keyakinan dan keberanian. Yakin kalau kita itu bisa naik sepeda dan berani, tidak takut jatuh. Nah, coba contohnya begini nih, kalau kita tidak berani dan takut, kita tidak bisa naik sepeda. Contoh, Bunda Woro mau belajar naik sepeda. Kemudian Bunda Woro berpikir begini nih, baru pegang sepeda. Aduh, aku belum bisa naik sepeda nih. Nanti kalau aku jatuh sakit. Ya kalau jatuhnya pas aku lagi sendirian, kan nggak malu, nggak diliatin orang. Tapi kalau jatuhnya banyak orang kan aku diketawain, aku kan malu. Gak jadi belajar sepedanya besok aja. Akhirnya hari itu Bunda Woro tidak bisa naik sepeda. Harusnya Bunda Woro sudah bisa hari itu. Jadi Bunda Woro tidak bisa karena Bunda Woro tidak punya keyakinan dan takut jatuh, juga malu kalau dilihatin orang jatuh. Itu contoh seperti terus ya. Lagi misalnya nih, naik sepeda, kemudian di sebelah situ ada got kecil. Nah, di sebelah sini lebar kan. Nah, kamu mau naik sepeda nih, baru bisa nih. Dalam hatimu gini, aduh, aku bisa nggak ya naik sepeda ini melewati got itu? Nanti jangan-jangan sepeda aku masuk ke got, terus aku jatuh jadi hitam semua seperti cumi. Karena keyakinanmu seperti itu, kamu jadi takut. Jadi nggak maju-maju sepedamu, kamu tetap di situ aja. Atau bahkan sepedamu bisa jalan tapi dituntun. Bukan karena kamu menaiki sepedanya. Karena kamu punya ketakutan, ragu-ragu, bimbang, tidak yakin kalau kamu itu bisa melakukan itu. Jadi teman-teman, keyakinan, keberanian itu mempengaruhi apa yang akan kamu rasakan, apa yang akan kamu alami. Jadi jangan pernah takut kalau kamu belum pernah mencoba, tapi harus mencoba hal yang baik-baik saja ya. Jangan mencoba hal yang tidak baik. Oke, seperti itu. Kita harus yakin bisa. Kalau kita bisa, yakin bisa, nanti kita pasti bisa. Kalau yakin tidak bisa, jadi nggak jadi deh kita melakukannya. Jadi nggak bisa. Ya, oke. Seperti itu contoh nyata cerita kitab suci kita hari ini. Oke, masih seperti biasa Bunda Woro terus ingatkan kamu bahwa kamu terlahir sebagai anak yang baik, dilahirkan untuk menjadi baik. Maka kamu harus selalu baik dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Tetap jadi anak yang baik. Oke, sampai di sini cerita Bunda Woro. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa berdoa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.